Segala puji hormat syukur hanya bagi Kristus Kepala, ialah mempelai pilihan surga yang sempurna. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya, Bagasion yang di rumah, juga pemirsa yang ada di rumah. Hari-hari ini memang kita merasakan, ya, banyak ujian yang harus kita alami. Bahkan di Surabaya pun pandemi belum berakhir. Entah sampai kapan kita tidak tahu, tapi yang jelas mari di tengah keadaan yang serba sulit ini jangan goyah iman kita, tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita semakin menasihati satu sama lain. Kalau ada saudara kita mulai lemah iman, kita saling menguatkan, kita saling menasihati. Kalau mungkin ada dalam satu keluarga ada yang lemah iman, yang lain saling mendoakan, saling menguatkan. Mari, jangan putus asa dalam pengharapan kita. Jangan patah semangat. Tetaplah tekun mendengarkan firman. Karena dengan kita mendengarkan firman, maka iman kita semakin bertumbuh. Semakin kita bertumbuh dalam iman, hidup kita nggak akan gelisah. Karena kita percaya, kita beriman kepada Allah yang hidup. Yesus yang hidup. Yesus yang terbukti berkuasa menyelamatkan kita. Kalau masalah keselamatan, Yesus sanggup menanggung, apalagi hal-hal yang lainnya. Pasti lebih dari sanggup, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan di dalam setiap kita gelisah, hati kita kacau, ya, galau, mari kita tetap tekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mencurahkan isi hati kita. Banyak cara untuk mencurahkan isi hati kita. Bisa lewat kita tekun beribadah, kita mau baca firman, bahkan melalui doa pun kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Yesus. Di dalam setiap doa kita berkomunikasi dengan akrab, bahkan kita bisa membiarkan untuk diri kita tenang sejenak dalam doa kita, dan Yesus akan berbicara untuk kita, menasihati kita. Di dalam doa itu ada kuasa yang besar. Di dalam doa kita bisa berserah kepada Tuhan. Di dalam doa kita bisa mencurahkan segenap keluh kesah kita, derita kita. Sebab itu jangan meremehkan jam-jam doa, terlalu penting untuk kita. Bahkan setiap doa yang dengan yakin dibawa dalam doa, dengan penuh percaya, maka tiba saatnya nanti sesuai kehendak Tuhan, pasti akan diwujudkan apa yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi kebutuhan kita. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu. Bahkan sebelum kita meminta pun Allah tahu kebutuhan kita, tapi Allah mau kita makin akrab dengan Allah. Kita akrab dalam doa-doa kita. Karena itu Bagasion juga pemirsa yang ada di rumah, jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Setiap hari harus ada jam-jam ibadah. Untuk saatnya kita merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Orang yang setia beribadah, berarti dia mengakui ada satu pribadi yang sangat berkuasa yang mampu menopang hidupnya. Semakin setia berdoa, dia semakin merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Aku tidak berkuasa apa-apa Yesus, hanya Kaulah yang berkuasa. Menunjukkan satu kerendahan hati yang total. Tapi kalau tidak pernah berdoa, itu ada indikasi menuju kepada kesombongan. Setiap orang tidak pernah berdoa, dia menggunakan kekuatan sendiri, tidak pernah berserah. Itulah orang yang sombong. Dan Allah benci orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati semakin dikuatkan. Paulus katakan, di dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Ada suatu berserah yang total, Rasul Paulus. Dan puji Tuhan kita tahu bagaimana kehidupan Paulus. Di tengah melayani, mengajar, selalu dikuatkan. Kenapa? Dia berserah. Dia percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan kuasa Allah. Dan dia selalu tekun berdoa. Sebab itu mari Bagasion, tetap tekunlah dalam doa-doa kita. Dan saat kita berdoa, mari kita berdoa dengan yakin, berdoa dengan penuh iman. Sudah jelas tertulis dalam Yakobus 1, Yakobus 5 ayat ke-16 ya. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 16. Haleluya. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah
kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Doa orang yang benar, karena memang kita tidak ada yang benar. Kita benar karena dibenarkan, bukan karena kita bisa membenarkan diri kita, tidak bisa. Hanya Allah yang sanggup membenarkan kehidupan kita. Tapi di sini ada satu kalimat yang sangat menguatkan iman kita, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Istilah yakin menunjuk kepada suatu percaya yang besar. Percaya berhubungan dengan iman. Jadi setiap doa yang kita persembahkan, kita panjatkan, harus disertai dengan keyakinan, disertai dengan iman. Bahwa tiba saatnya nanti pasti Allah akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Mengapa penting doa dengan iman? Biar tidak sembarangan berdoa. Karena apa? Di saat kita berdoa, kita meminta sesuatu, butuh sesuatu, itu ada yang langsung diwujudkan, ada yang tidak. Tapi doa dengan iman, kita nggak akan terpengaruh. Entah itu dijawab besok, lusa, atau kapan, kita nggak akan terpengaruh. Tetap berdoa. Kita menderita, saat ini banyak yang mengalami ujian hidup. Kita berdoa kok rasa Tuhan tidak menolong. Bukan tidak menolong. Waktumu bukan waktuku. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Memang kalau manusia berdoa, inginnya berdoa sekarang, besok, atau nanti jam berapa itu diwujudkan. Itu kehendak manusia. Ingat, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Tapi percayalah, sudah pengkhotbah mengatakan, semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Tapi kalau kita berdoa dengan iman, maka entah kapan diwujudkan, kita tidak akan gelisah. Tetap kita menanti dengan tekun. Itulah doa dengan iman. Tidak terpengaruh situasi, enggak terpengaruh kondisi. Justru nanti Allah mau menguji iman kita. Apakah kamu masih tekun berdoa dengan iman? Bisa juga kita berdoa sekarang, nanti diwujudkan tahun depan. Siapa tahu? Enggak semuanya langsung diwujudkan. Dan Allah tahu saat kapan mau wujudkan. Lagi saya katakan, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Saya berdoa untuk beberapa hal itu enggak seminggu, 2 minggu, tahun. Berdoa tahun ini, tahun depan baru diwujudkan oleh Allah. Ya enggak apa-apa, tetap berdoa terus. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Sampai Tuhan mewujudkan apa yang kita doakan. Jangan patah semangat. Itulah doa dengan iman. Enggak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Karena kalau kita tidak menumbuhkan iman kita, nanti kita putus asa. Kok lama ya enggak ditolong Tuhan? Akhirnya putus asa. Orang kalau putus asa, hilang pengharapan, pasti pikiran sudah jelek. Tuhan enggak sayang lah. Tuhan tidak mengasihi lah, gitu. Tuhan tidak adil lah, berbagai macam pikiran berkecam kacau sudah. Yang nanti condongnya akan mengadili Allah. Kok bisa? Ya katakan Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih ya, Tuhan tidak sayang lagi. Itu kan kesannya mengadili Allah. Karena itu mari malam hari ini, tapi yang sudah berdoa dengan iman, teruskan. Yang belum, kita ubah sikap hidup kita. Berdoa dengan suatu keyakinan. Berdoa dengan suatu percaya yang sungguh-sungguh. Bahwa nanti tiba saatnya, Tuhan pasti mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Kebutuhan kita yang utama, bukan keinginan kita. Itulah doa dengan iman. Tidak terpengaruh oleh situasi apapun juga. Nah sekarang coba hari-hari ini. Kan kita berdoa pasti doanya seluruh Indonesia corona segera berakhir, pasti itu, nggak mungkin enggak. Seluruh Indonesia pasti doanya sama, mendoakan agar segera berakhir sampai dibentuk doa berantai. Setiap keluarga berdoa semuanya, pokoknya berbagai macam cara ditempuh dan doanya temanya sama supaya corona segera berakhir. Tapi apakah kita tahu kapan berakhirnya? Nggak tahu. Tapi terus apakah kita terus patah semangat dalam berdoa? Tidak, tetap berdoa terus sampai Tuhan nyatakan mujizatnya dan corona itu berlalu dan semua bisa segera pulih. Semua gelisah, semua gelisah. Dunia perekonomian jatuh, dunia pendidikan semuanya terdampak.
Tapi orang yang berdoa dengan iman, dia nggak akan terpengaruh oleh situasi sekarang ini. Tetap dia berdoa. Karena dia percaya bahwa rancangan Tuhan itu damai, sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap berdoa, jangan putus asa. Tumbuhkan iman dalam diri kita bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, bukan yang remeh-temeh, bukan yang kecil-kecilan, enggak. Kalau Tuhan sudah berkarya itu pasti, wow, orang bilang amazing, wow. Jadi kalau Tuhan berkarya itu luar biasa. Dan karya agung Allah lewat putranya tunggal Yesus mati di kayu salib. Itu karya terbesar itu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Masalah keselamatan sanggup diatasi oleh Tuhan Yesus. Apalagi masalah seperti ini, gampang. Tapi saat ini kita memang diuji oleh Allah. Semua ada waktunya. Ada saatnya sehat, ada saatnya sakit, ada saatnya sukacita, ada saatnya menderita. Dan sekarang ini kita lagi menderita. Tapi jika dibanding tidak menderita, masih banyak tidak menderitanya kok. Tapi manusia menghitungnya yang menderita. Yang sukacita nggak dihitung. Nah, tahun-tahun yang lalu sukacita melimpah ruah nggak dihitung. Tapi Tuhan tahu bahwa manusia sukanya menghitung yang menderita. Kuatkan iman kita dan percayalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika dia sudah berkarya itu luar biasa. Allah kalau berkarya nggak setengah-setengah, total. Dan semua pasti untuk kebaikan kita yang mau berserah kepadanya. Berserahlah padanya, percayalah padanya, dan ia akan bertindak. Itu iman kita. Jangan bimbang imanmu. Masalah apapun saat ini, studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, berdoa dengan penuh keyakinan. Tiba saatnya Tuhan pasti menolong, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Doa itu bersekutu dengan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan jam-jam doa. Saatnya kita bersekutu, bercakap-cakap, berkomunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain kan enak deket ya. Meskipun sekarang teknologi, waduh, luar biasa ya. Meskipun di luar negeri bisa serasa dekat. Tapi kita kalau mau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus tidak perlu handphone, tidak usah. Tidak perlu. Dia hanya sejauh doa. Dengan manusia kita pasti pakai handphone. Dekat aja mesti pakai handphone. Sekarang teknologi sudah menggurita. Tapi kalau kita mau berdoa, itu saatnya kita berkomunikasi. Dan bahkan dengan berbisik pun Tuhan mendengar. Bahkan kita bicara dari dalam hati, Tuhan mendengar. Betapa indahnya saat-saat jam doa kita berkomunikasi. Kita memohon kekuatan dari Tuhan. Saat kita sendiri, kita merasa sendiri, padahal tidak. Tuhan selalu menyertai. Jangan tinggalkan jam-jam doa. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Kapan lagi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, kalau nggak lewat doa. Terserah, kita mau ngomong apa bebas kok, Allah nggak membatasi. Silahkan mau ngomong apa kita. Nggak usah diatur-atur lah, kalau kita mau doa atau apa, ya memang kalau doa di sini pasti diatur segala macam. Tapi saat kita doa pribadi, ya silakan, kayak orang curhat gitu loh. Kita curhat kepada seseorang yang kita anggap lebih senior, lebih bijaksana, ya gitu, seperti itu kita bicara. Ya. Bahkan kalau perlu kita tidak usah bicara, diam saja. Tuhan tahu isi hati kita, betapa indahnya itu. Itulah hubungan sangat intim dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Ya. Dan setiap orang yang setia berdoa, saya percaya dia semakin dikuatkan dalam hidupnya. Menderita apapun dia tidak gelisah. Karena dia tahu dan merasakan Tuhan dekat dengan aku. Karena dia sudah berjanji bahwa aku sekali-sekali tidak membiarkan dan meninggalkan kamu. Dan kita bisa berkata Tuhanlah
longku, luar biasa. Dalam doa kita bersekutu dengan Tuhan. Lamanya waktu doa itu relatif, setiap orang tidak sama. Bukan masalah waktunya, tapi kualitasnya. Bukan soal kuantitas waktu, tapi kualitas kita bersekutu itu yang paling penting. Kita kontak dengan Tuhan Allah. Nggak akan gelisah, nggak akan bingung, ada masalah apapun juga. Bahkan saat mengalami sakit pun tetap tenang. Karena semua ada waktunya. Karena itu kalau kita belajar firman pengajaran, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah kalau kita menyadari semua ada waktunya, Pengkhotbah 3 mengatakan, saat kita sakit, ya memang ada waktu yang kita sakit. Setiap manusia pasti akan mengalami sakit. Kita masih kedagingan. Saya pun juga bisa sakit, ya kadang pusing, ya kadang mules lah, segala macam lah. Gitu. Bisa juga capek, ya namanya manusia, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Tenang hidupnya. Karena dia percaya Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Nah, di saat kita berdoa itu kita menundukkan hati kita. Memusatkan segenap pikiran kita. Dan berserah penuh kepada belas kasih Tuhan. Jadi, dalam setiap doa, itu kita saatnya kesempatan untuk menundukkan diri kita. Merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dan memohon belas kasihan Tuhan. Itu dalam doa-doa kita. Dalam setiap pergumulan yang kita alami saat ini. Dalam keluarga ada pergumulan. Harus setia berdoa. Kalau keluarga ada masalah, bawa dalam doa. Pusatkan pikiran kepada Tuhan. Bersekutu dalam doa. Jadi penting, sangat penting masalah doa ini. Karena Yesus pun mengajarkan soal doa. Bahkan Yesus pun dalam memulai pekerjaannya, maka pagi-pagi benar Yesus berdoa. Sebelum melayani, sebelum mengerjakan aktivitas sepanjang hari, maka pagi-pagi benar Yesus berdoa. Nah kalau Yesus berdoanya pagi-pagi benar, ya kita tiru teladan Yesus. Sebelum beraktivitas sepanjang hari, pagi-pagi benar berdoalah. Artinya pagi-pagi benar itu sebelum matahari terbit. Berdoalah. Karena Yesus mengajar di sepanjang perjalanan pelayanannya, sebelum mengajar, sebelum beraktivitas sepanjang hari, maka pagi-pagi benar Yesus berdoa. Ya silakan mungkin di kamar masing-masing atau di gereja atau silakan. Pokoknya ambil waktu pagi hari. Sejenak tundukkan kepala, hening sejenak. Pertama ucapkan syukur kepada Tuhan karena sudah disertai. Kita tidur, Tuhan menjaga kita. Itu kan luar biasa. Tuhanlah penjagaku yang tak pernah terlelap. Mengapa kita nggak berterima kasih? Kita bangun dan buka mata, itu seakan-akan kita tuh lahir kembali loh. Bagaikan kita sebelumnya dalam kegelapan, kita kan tutup mata kan nggak ngerti toh. Nah kita membuka mata pada pagi hari, itu bagian lahir kembali. Mengapa nggak bersyukur dulu? Tuhan terima kasih, aku bisa menikmati keindahan yang kau sediakan untuk kehidupanku. Terima kasih aku terlahir kembali. Maksudnya bisa buka mata, kemurahan Tuhan, bersyukurlah. Memang sangat kelihatan sekali kok. Setiap orang yang tidak pernah bersyukur dan bersyukur itu kelihatan sekali. Sangat terlihat sekali. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Ada orang selalu gelisah, hidupnya kacau, itu kelihatan sekali sudah tidak pernah berdoa, tidak pernah bersyukur. Tapi kalau orang itu tenang hidupnya, dia penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia berserah total. Wis. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai langkah hidupnya. Itu kan luar biasa. Jadi saat kita berdoa, kita berserah. Tuhan, ini kehidupanku. Tuhan, pekerjaanku begini. Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk menangani masalah ini. Kalau keluarga ada masalah, bawa dalam doa. Sudah keluarga banyak masalah, tidak pernah berdoa, tidak mau ibadah live streaming, tidak mau dengar firman, bagaimana Tuhan mau turut campur tangan? Kan nggak bisa. Kalau ingin keluarga kita dipulihkan, nggak ada cara lain.
datang kepada Tuhan, berdoa. Dalam doa nanti Tuhan memberikan hikmat bagaimana mengatasi masalah keluarga kita. Mengapa kepada Tuhan? Karena Dia sumber hikmat. Pola pikir dibukakan untuk bisa mengatasi setiap masalah-masalah kita. Di saat kita berdoa, kita saatnya untuk kita berserah diri kepada Tuhan. Jangan lupakan jam-jam doa. Puji Tuhan. Ya. Mengapa kita harus berdoa? Ya karena adanya iblis. Musuh kita itu bukan yang secara kasat mata saja loh. Penguasa di udara itu musuh-musuh kita. Jadi pentingnya kita berdoa untuk melawan kekuatan iblis agar kita nggak terpengaruh oleh cara iblis. Efesus 6, 12-13. Efesus 6, ayat 12-13 ditambah 18. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, disiapkan Alkitab pribadinya, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Efesus 6, 12-13, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 18, ya kita baca, mulai. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Mengapa kita harus berdoa? Musuh kita bukan hanya diri kita. Iblis pun menjadi musuh kita. Dia penguasa di udara. Dan iblis akan selalu mengincar kita. Mengincar kelemahan kita. Mengincar kelengahan kita. Bahkan iblis juga lebih tahu kelemahan kita dari diri kita sendiri. Heran. Iblis tahu kita lemah pada bagian apa. Iblis tahu. Bahkan kita pun nggak ngerti, iblis tahu. Makanya perlu kita harus berhati-hati, Bagasion. Dan ditegaskan di ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh, R huruf besar. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Kesetiaan kita, ketekunan kita berdoa, itu menunjukkan kita berjaga-jaga. Ingat, iblis mengintai kita setiap waktu. Di sepanjang hari, iblis akan berusaha menjatuhkan kita. Dia akan menguji iman kita. Dia akan menguji hidup kita. Dia akan menjatuhkan hidup kita. Lewat keinginan duniawi, iblis mau menjatuhkan kita. Lewat hawa nafsu kedagingan, iblis mau menjatuhkan kita. Lewat bagaimana kita bisa menguasai diri atau enggak, iblis mau menjatuhkan kita. Dan ujian dari iblis itu, cobaan dari iblis itu akan datang sewaktu-waktu tanpa kita ketahui waktunya. Karena itu berjaga-jagalah. Jangan sampai kita lengah, Bagasion. Ya, jangan sampai kita lengah. Berjaga-jagalah dan berdoa. Lah, puji Tuhan. Nah, iblis akan selalu mengganggu hidup kita. Bukan hanya sedang jemaat, rohani pun harus waspada. Hamba Tuhan pun termasuk saya. Makanya saya setiap hari berdoa untuk menjaga diri. Supaya iblis gak mengacaukan hidup saya. Kadang dalam kita bekerja, itu iblis bisa mengganggu loh. Pekerjaan gak mari-mari. Bagaimana biasanya kita? Pekerjaan gak selesai, belum selesai datang tugas lagi, bagaimana biasanya manusia itu? Mantap. Ada suara mengatakan, ngomel. Haleluya. Bagaimana? Coba. Gak mari-mari,
Itu suka iblis. Kesempatan, ayo, terus coba. Belum selesai, datang lagi. Kerjakan ini, belum selesai. Penguasaan diri. Bagaimana? Iblis itu kalau mengganggu kita gampang kok. Menyusup ke pola pikir, hancur kita sudah. Dan lewat sesuatu hal yang tidak kita ketahui loh. Bahkan pekerjaan pun bisa iblis gunakan untuk menjatuhkan iman kita. Jadi tadi ngomel itu, nah itu seringkali terdengar setiap hari malah. Duh, gak mari panca ini. Tapi kalau orang itu tetap tenang, tetap berdoa berjaga-jaga, puji Tuhan. Ya bagaimana mana ta? Ya terus no, puji Tuhan. Oke, sehingga kayak tugas enak, ini gak mari-mari puji Tuhan. Wis, puji Tuhan tok isine. Lagunya aku berserah, wis andalan. Aku berserah. Itu ya. Ya sekarang ini terjadi untuk rekan-rekan saya juga, di mana mengerjakan soal-soal daring belum selesai, akhirnya jadi garing. Ya. Dari daring akhirnya jadi garing, online semuanya, kalang kabut. Yang nggak biasa dengan teknologi harus melihat teknologi, dipaksa harus keadaan. Wah ini, awalnya nggak pernah buka-buka laptop segala macam, harus koneksi terus. Waduh. Ya saling berkomunikasi lah, saling bertukar pikiran ya. Karena ya ini saatnya kita harus seperti itu. Dan jika sudah pekerjaan numpuk belum selesai, nah sifat manusia muncul itu tadi. Hati-hati ya. Karena itu sebelum beraktivitas, berdoa dulu supaya ada ketenangan. Orang yang tidak pernah berdoa, dalam bahasa Surabayanya, hidupnya sumpek terus. Tidak tahu kalau bahasa Toraja saya tidak tahu, nanti saya tanya anak saya Arjun. Kalau bahasa Medan nanti saya tanya anak saya Yosua, apa arti sumpek dalam bahasa mereka. Jangan jawab sekarang, untuk pekerjaan rumah nanti ya. Oke. Haleluya. Kita teruskan ya, puji Tuhan. Ya. Ini loh, ya. Iblis bisa mengganggu kita. Itu musuh kita loh. Jangan remehkan. Ya. Mau bekerja ada saja gangguannya. Aduh. Karena itu kalau mau bekerja, pokoknya ya kita tiru Yesus lah. Sebelum beraktivitas maka pagi-pagi benar berdoa. Penting itu berdoa itu. Sangat-sangat penting ya. Yang kedua, karena doa itu cara yang Allah berikan agar kita memperoleh apa yang kita butuhkan. Kita kan doa itu kan berkomunikasi, membutuhkan apa yang kita ngomong sama Tuhan Yesus. Dan manusia kan pasti doanya adalah doa-doa penuh dengan pengharapan. Ingin apa kebutuhannya kan. Ya memang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga doa pun juga sarana kita untuk memberitahukan Tuhan aku butuh ini. Enggak apa-apa. Doa itu kan pengharapan. Di samping kita menyembah Tuhan harus nomor satu. Baru yang terakhir baru kita mencurahkan kebutuhan kita apa. Ya Lukas 11 kan sudah jelas mengatakan di situ. Ya. Lukas 11 ya. Sudah jelas di situ mengapa kita berdoa. Ya cara untuk kita menyampaikan segala kebutuhan kita itu tentang hal berdoa. Mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Tapi kita baca yang awal-awalnya aja ya. Oke. Kita baca ayat yang ketiga aja mulai ya. Ayat 3 saja, nanti yang lain bisa dibaca untuk mewakili ya. 1, 2, 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ya, amin. Ini diajarkan oleh Yesus loh ya. Berarti kalau kita meminta Tuhan berikan kami makanan yang secukupnya setiap hari, apakah salah? Kan tidak. Karena Alkitabiah. Tidak apa-apa. Jadi doa itu adalah suatu cara yang Allah berikan supaya kita memperoleh yang kita butuhkan. Tuhan, saya butuh. Berikanlah kami setiap hari, malah setiap hari loh. Berarti doanya juga setiap hari. Kalau kita makan setiap hari, masa doanya 3 hari sekali kan nggak adil. Makan setiap hari, gitu kan? Malah 3 hari, malah sehari 3 kali. Itu makanan pokok. Lah camilannya. Lah penyertanya.
Antara pagi sampai siang nggak mungkin kalau nggak menyamil-menyamil, pasti ada. Antara siang sampai sore pasti ada. Dan sore sampai malam pasti ada. Dan mau tidur pasti ada yang dimakan lagi. Jadi satu hari makan terus. Tapi doanya 5 hari sekali. Atau pas ibadah saja berdoa. Itu pun kalau disuruh. Nggak adil gitu. Makanya berdoalah setiap hari. Jadi doa itu adalah suatu cara yang diberikan Allah untuk kamu menyampaikan apa kebutuhanmu. Dan nanti kapan diwujudkan, itu bukan wewenang kita, wewenang Allah. Kan tinggal berdoa saja. Tuhan, saya butuh makan. Ya wes, makan apa? Ya apa yang ada, sudah, bersyukur. Berdoa supaya kebutuhan dicukupi, dan saat menerima, ya berdoa. Mau makan, ya berdoa. Bersyukur. Tuhan, terima kasih atas berkat makan pada hari ini. Terima kasih. Penting loh. Doa sebelum makan itu. Ya. Dan saya juga bersyukur setiap hari bisa membawa bekal kehidupan. Ya. Dalam satu ruang guru saya mesti membawa bekal. Dan mesti jadi perhatian teman-teman. Pak Luis, apa menu hari ini? Ya, saya buka. Ini Bu. Oh ya. Ya saya jawab, tadi juga gitu. Ada yang ibu guru pura-pura deket. Pak Luis apa? Oh ini Bu. Nah, terus dek-dekannya Bu pakai warak. Dek-dekan ngono. Enggak ada ya apa gitu. Bersyukur. Dan saya mau makan berdoa di ruang guru. Tenang aja berdoa dulu. Enggak usah takut-takut. Amin. Pedih mbek sapa? Kadang kita tuh malu loh untuk berdoa itu. Di tengah rekan-rekan kita yang enggak seiman kadang kita malu. Coba pada berdoa, amin ngono. Tetap tenang berdoa dulu. Saya di ruang guru tenang berdoa. Enggak masalah kok menikmati berkat Tuhan. Karena saya doanya pagi hari supaya dicukupi kebutuhan. Dan Tuhan sediakan kebutuhan itu. Ya bersyukur. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak. Saya ulangi ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak. Jadi supaya memperoleh apa-apa harus. Ya wis. Tidak usah saya jelaskan, mengerti semuanya, pinter. Ya. Kepingin apa-apa tapi nggak pernah berdoa, bagus semuanya. Ya tuh. Nah itu loh. Manusia kan inginnya bau banyak tuh, tapi nggak pernah mau berdoa. Gitu kan? Berdoalah. Supaya nanti Tuhan menyediakan yang menjadi kebutuhan kita. Jadi doa pun diajarkan oleh Allah kepada kita supaya kamu menyampaikan apa kebutuhanmu. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bahkan berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Loh, sudah jelas diajarkan toh. Jadi kita nggak salah kalau minta Tuhan kebutuhanku ini cukupkanlah. Nggak salah. Sudah ada di Alkitab. Kan kita tiru saja. Kan Alkitabiah ini. Berdoa. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan setiap orang yang setiap berdoa, hidupnya terpelihara oleh Tuhan. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Dengan orang lain kebingungan bagaimana, tetap tenang. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tidak ada kerjaan loh itu. Toko-toko tidak ada, kerja di mana coba? Pasar juga ada. Di padang gurun kok. Nah, terus siapa yang memelihara? Tuhan. Kenapa dipelihara? Karena mereka umat pilihan. Meskipun toh di tengah-tengah perjalanan ada sedikit gejolak, memberontak, tetap mereka dikasih Tuhan. Itulah. Tuhan sayang banget loh, saking sayangnya dipelihara loh. Kita pun juga saat ini dipelihara Tuhan. Meskipun toh kita kadang-kadang masih kadang-kadang ya tidak setia, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya tidak jadi pelaku firman, kadang-kadang. Tapi Tuhan masih setia sayang sama kita loh. Terus mengapa nggak bersyukur?
Ya. Jadi doa itu sebagai suatu cara supaya kita bisa mencurahkan segala kebutuhan kita kepada Allah. Berdoalah. Karena janji-janji Allah kepada kita. Jadi mengapa kita berdoa? Karena Allah berjanji. Mengapa kita berdoa? Karena janji-janji Allah. Ya. Allah berjanji akan mengabulkan segala permohonan kita. Ibrani 11 ayat 6. Silakan dipersiapkan ya, Alkitab pribadi ya. Ya. Kalau lebih mantap memang enak Alkitab pribadi, bukan Alkitab rombongan ya. Oke, kita baca ya. Mulai ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan ini. Berdoa itu juga sama saja kita mencari Allah. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita berdoa, kita bersekutu, itu mencari Tuhan. Dan di sini Allah berjanji memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti dalam setiap doa-doa kita ada berkatnya. Meskipun toh kita tidak minta diberkati secara pribadi, tapi dengan kita tekun mencari Dia, berdoa, ada upahnya, ada berkatnya. Kita mendoakan orang lain dulu lah. Kita terakhir. Ada upahnya loh. Perhatikan ya di sini loh. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam kita beribadah ini mencari Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Artinya apa? Mencari Dia, namanya orang mencari kan pasti mendekat, gak mungkin menjauh. Perhatikan ya, bahwa orang yang mencari sesuatu pasti dia akan mendekat ke arah yang mau dicari. Aku mau mencari anakku tapi malah menjauh, kan gak mungkin. Pasti kalau mencari ada indikasi semakin mendekat. Nah kalau kita mau mencari Tuhan berarti mau dekat dengan Tuhan. Dan setiap orang yang dekat dengan Tuhan ada upahnya. Dan orang yang suka berdoa adalah orang yang mencari Tuhan. Dan orang itu pasti diberi upah oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Pasti. Nggak mungkin nggak. Ya kita tinggal minta saja berdoa. Dan Tuhan pasti mengabulkan permohonan kita. Sesuai kehendaknya. Saya sangat diberkati ya dengan teks ini. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Gak rugikan berdoa? Kalau sampai ada yang mengatakan berdoa itu rugi, saya tidak tahu dia ikut aliran mana itu ya. Kalau saya ikut alirannya Tuhan Yesus saja, bahwa berdoa itu tidak rugi. Bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ada upahnya. Dan saya tidak sekadar bicara, tidak sekadar khotbah. Sudah saya buktikan bertahun-tahun bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami sekeluarga. Karena kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan selalu. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, enggak rugi. Jeripayung dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Sekecil apapun pekerjaan kita dalam Tuhan, enggak akan sia-sia. Kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, itu bagian kita mencari Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, enggak akan sia-sia. Enggak akan sia-sia. Dan pasti ada saja berkat yang tidak kita duga. Bahkan di tengah pandemi saat ini pun, itu Allah berkuasa memberikan suatu keajaiban. Di lain pihak orang dipecat gara-gara masalah keuangan perusahaan mungkin drop atau apa. Di lain pihak malah dapat pekerjaan. Itu enggak nyangka loh. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan. Dan Allah kalau menolong tepat pada waktunya. Tidak terduga. Enggak bisa dinalar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Orang lain bergelimpangan. Anak Tuhan malah dapat job, malah dapat pekerjaan. Kok bisa? Iya, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita kan umat pilihan Allah. Dan Allah tidak mau mengecewakan kita. Meskipun kita sering mengecewakan Dia, tapi Allah tidak mau mengecewakan kita. Tuhan Yesus menyayangi kita semuanya. Puji Tuhan.
Warga Sion, jangan bimbang imanmu, tetap setia kepada Tuhan, tetap tekun dalam doa, tetap setia mencari Tuhan. Tuhan pasti memelihara kehidupanmu. Puji Tuhan, kekuatan doa dengan iman. Kenapa? Dia berjanji memelihara kehidupan kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Bagaimana doa dengan efektif? Ya dengan iman, pasti. Dengan percaya, dengan yakin. Markus 11 ayat 24. Ya. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Ya. Kita akan dibuka dulu. Ya, kita akan terus baca bersama-sama ya. Supaya kita bisa menikmati kata demi kata dan bisa jadi berkat dalam kehidupan pribadi kita. Markus 11 ayat 24. Kita baca mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi berdoa itu dengan percaya. Ya. Dan karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Percaya kan bicara soal iman. Jadi kalau berdoa dengan yakin, dengan penuh iman, bahwa Allah pasti akan memenuhi kebutuhan kita sesuai waktunya Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Bahkan ditegaskan dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Saingan saya datang. Adiknya Koroni. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 ya. Bisa ketemu? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau berdoa karena apa? Kalau kita nggak dengan iman, dengan yakin, maka itu bagian orang diombang-ambingkan. Jadi kalau berdoa itu jangan bimbang. Percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doaku. Lah kapan dijawab? Itulah bukan wewenang kita. Itu wewenangnya Allah. Jadi memang kalau kita tahu kebutuhan kita apa, Allah kan tahu. Ini kamu sebenarnya butuh apa enggak sih? Itu Allah tahu. Nah kalau kita belum dipenuhi saat ini, berarti Allah tahu kamu belum butuh sekarang. Nanti. Gitu loh. Sehingga kalau kita berdoa terus dengan tekun dan belum terwujudkan apa yang menjadi kebutuhan kita, tetap tekun dalam doa. Oh berarti bukan kehendak Tuhan, belum saatnya. Tetap tenang berdoa terus. Orang yang demikian, maksudnya yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan iman, percaya Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Kita baca. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Menghadap Allah, mencari Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Menghadap Allah, mencari Allah, kita berdoa pun itu juga menghadap Allah. Dengan keyakinan iman yang teguh. Jadi kalau berdoa itu dengan penuh keyakinan iman yang teguh. Jangan separuh-separuh sikap kita.
percayanya separuh. Masa iya sih Tuhan mengabulkan? Masa sih iya? Itu kan nggak percaya kuasa Allah. Bagaimana Allah mau memberkati kita, wong kita nggak percaya kuasa Allah, kan nggak mungkin. Jangan setengah-setengah percaya kepada Allah total. Aku percaya Tuhanku ajaib luar biasa. Itu Tuhan seneng. Wah, ini aku dipercaya, ya sudah, tak kasih kamu. Kan gitu. Nah, kalau kita separuh-separuh, iya dah, maksud saya Tuhan bisa. Iki angel loh Tuhan. Jarimu angel, jadi Tuhan enggak gitu loh. Bagi manusia memang itu sulit, bagi Allah enggak ada. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa terjadi semuanya. Dia berkuasa kok. Lah alam semesta diciptakan, maksudnya hal yang kecil nggak bisa kan nggak mungkin gitu loh. Saya berpikirnya mudah saja kok. Saya pikirnya mudah. Bumi diciptakan oleh Allah. Semua disediakan. Bahkan manusia hari ke-6 sebelum muncul, semua disiapkan. Berkuasa kan? Nah, kalau menangani masalah kita kecil bagi Allah, kita saja ini loh yang nggak sabaran. Ya toh kan maunya dalam bahasa Jawa kan sakdek saknyet ya. Atau nanti diterjemahkan ke bahasa Toraja sama bahasa Medan, sakdek saknyet itu. Itu kan. Maunya sekarang berdoa langsung dituruti. Kan kita mendikti Allah berarti. Tuhan ikutilah kehendakku kan gitu. Enggak. Kita ikuti kehendak Tuhan. Itu aja. Yang penting tetap dalam doa. Dan nantikan karya Allah bekerja luar biasa. Yang penting berdoa dengan iman yang tulus. Doa adalah penyerahan total hidup kita berserah. Berserah apa maunya Tuhan. Itu berdoa dalam nama Yesus, bukan dengan nama siapa-siapa. Yohanes 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Berarti kalau kita berdoa dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus, bukan dalam nama para murid, para nabi. Sesuai dengan firman Allah, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini pengajaran firman pengajaran. Kita diajar dalam doa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, berarti kita menyerahkan apapun yang terjadi, biarlah sesuai kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kan kita berdoa dalam nama Yesus, berarti nanti apapun yang terjadi ya terserah kehendak Yesus, bukan kehendak kita. Matius 6 ayat 10, coba. Ya. Matius 6 ayat yang 10. Matius 6 ayat yang ke-10, ya siapkan. Ya. Kita baca ya, mulai. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, berarti kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak. Karena itu dalam doa-doa kita, keluarga Sion, pemirsa yang ada di rumah, ialah kehendakmu saja yang jadi Tuhan. Aku berserah. Kuserahkan hidupku kepadamu. Itu. Ini penting. Di dalam setiap doa itu berserah. Jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Hati kita tenang, ayem, tidak bingung, tidak panik. Kadang kita menghadapi sesuatu yang ya mungkin dalam satu keluarga ada yang sakit. Ya kadang kita bingung juga, panik. Tapi marilah kita awali dengan berdoa dulu. Tindakan iman itu penting. Tuhan, ini anakku sakit, Tuhan tolong. Nah, dengan kita berdoa lebih dulu, baru kita gerak. Nanti ada yang menuntun gitu, ke sana, ke sana, ke sana.
Tapi kalau langsung bingung, tambah kacau pikiran kita. Enggak tepat, ini enggak tepat, enggak ada hikmat sama sekali. Jadi kalau menghadapi dalam satu keluarga ada yang sakit, nomor satu tindakan iman penting. Berdoa dulu. Tuhan mohon hikmatmu, bagaimana ini? Gitu. Tindakan iman. Supaya apa? Nanti kita bekerja ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, ke sana. Pasti Tuhan berikan hikmat. Enggak mungkin enggak. Sehingga kita tenang. Karena kadang-kadang kita lupa berdoa. Kalau menghadapi saudara yang sakit itu kita langsung bingung ya. Kontak sana, kontak sini, lupa berdoa dulu. Enggak ada tindakan iman. Itu kelemahan kita. Kalau kita sakit ya, langsung kan bingung tuh. Telepon sana, telepon sini. Lupa berdoa dulu kan. Tuhan, anakku sakit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tindakan iman. Itu penting ya. Tindakan iman. Berdoa kan komunikasi dengan Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana mengatasi anak yang sakit. Nah, kalau kita percaya, berdoa dengan iman, dengan yakin, maka Tuhan berikan hikmat. Oh, ini loh. Gitu. Jangan panik terlebih dahulu. Harus ada tindakan iman. Kita belajar iman beberapa kali ibadah loh ini. Kamis, Sabtu, Minggu, iman terus. Tidak tahu sampai kapan berakhir, saya juga tidak tahu. Bahkan malam hari ini, iman lagi. Mengarah kepada doa. Ya kan? Berarti Allah mau menguatkan iman kita. Allah mau menguatkan iman keluarga Sion, juga pemirsa yang ada di rumah. Kuatkan iman kita. Berdoa dalam nama Yesus. Bukan hanya harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, tapi juga kita berada dalam kehendak Allah, kalau kita mau mengharapkan Dia mendengar dan menanggapi kita juga. Ya. Langsung saja kita buka dulu ya dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Supaya kita memahami apa maksudnya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Ya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 22. Kita baca ya. Ya, 1, 2, 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berarti kesimpulannya, kalau kita ingin Allah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita mau menjadi pelaku firman, menuruti firman Tuhan, maka Tuhan pasti memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak mungkin tidak. Firman Allah mengatakan, ya, saya ulang membaca, dan apa saja, perhatikan apa saja, segala hal yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena, ini syaratnya, kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita jadi pelaku firman dan hidup kita berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, maka Allah pasti akan memelihara kehidupan kita dan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kita nggak pernah jadi pelaku firman, nggak mau melakukan firman Tuhan. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa-doa kita? Sama saja kita ibadah nggak pernah. Jadi pelaku firman nggak pernah. Berdoa nggak pernah. Tapi ingin masuk surga, kan kayak gitu. Iya toh? Itu kan orang kan kayak gitu. Ibadah nggak pernah, doa nggak pernah, jadi pelaku firman nggak pernah. Tapi inginnya masuk surga. Loh, kalau punya kenalan orang dalam nggak apa-apa gitu loh. Loh, biasanya lah ngono ah. Di suatu instansi sulit masuk ya apa? Duwe kanca enggak arek jero? Duwe, gampang kan? Iya toh? Paham istilah punya kenalan orang dalam tanda kutip? Iya. Gereja enggak pernah, doa enggak pernah. Baca firman apalagi enggak pernah. Berbuat baik enggak pernah. Nyakiti orang sering.
pengen masuk surga. Apakah sampai punya kenalan orang dalam gitu? Gak iso gitu. Tapi memang manusia pengennya kayak gitu, gak gelem sahur tapi masuk surga. Wah enak men gitu. Sopo sih gak iso ya? Wah enak men wis. Jadi gak usah sekolah Alkitab ya, gak usah kuliah teologi ya, langsung masuk surga ya. Gak usah nyapu-nyapu ngepel, gak usah langsung masuk surga. Mau sekarang ke surga? Belum mau? Ojo, gurung wayahe. Sik kerja dhisik nang kene. Oh, haleluya. Kalau kita mau menuruti firman Tuhan, bahkan tanpa kita minta pun Tuhan pasti memberkati kita. Itu firman Allah loh ya. Aku mencukupi kebutuhanmu. Bahkan kalau kita menjadi pelaku firman itu bukti kita mengasihi Allah. Nah kalau kita mengasihi Allah, ya masa Allah tidak mengasihi kita kan nggak mungkin. Karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bapak dalam doa jadi pelaku firman, tenang hidupmu. Sudahlah, percayalah. Saya sampaikan dalam nama Yesus. Silakan dibuktikan. Tekun berdoa, tapi masalah tetap ada loh ya. Jangan dikira kalau banyak berdoa tidak ada masalah. Enggak. Banyak doa, masalah pasti ada. Tapi dengan berdoa, kita tenang menghadapi masalah itu. Itu loh. Beda dengan orang yang di luar Tuhan. Mereka ada masalah, bingung, kita enggak. Kita tenang. Karena apa? Dalam doa kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya ya. Allah akan memberikan hal-hal yang kita minta darinya. Nomor 1, mencari kerajaan Allah. Namanya mencari kerajaan Allah kan kita mendekat. Namanya mencari kan mendekat. Bahwa setiap orang yang mendekat, bahwa setiap orang yang mencari Allah, Allah memberikan upah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkat sesuai dengan kebutuhan kita apa, maka carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Allah. Mendekatlah kepada Allah. Matius 6:33. Matius 6:33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah, mencari Allah, mendekat kepada Allah, berdoa. Jalin keakraban, jalin keintiman. Maka Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Itu pasti. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Gak cukup 1, ditambah. Luar biasa kan? Gak cukup 1 loh ya. Ini kan ada istilah ditambahkan. Bukan dikurangi loh ya. Ditambahkan. Kekuatan doa dengan penuh iman, kekuatan doa dengan penuh keyakinan. Wujud kita berserah kepada Tuhan. Kuserahkan hidupku kepadamu Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mulai malam hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana doa-doa kita? Bagaimana jam-jam doa kita? Perbaiki. Masih ada kesempatan memperbaiki jam-jam doa kita. Allah sudah menyiapkan berkat untuk kita. Kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah disiapkan, bukan belum. Tinggal memberikan Allah itu. Di dalam doa-doa kita bersekutu dengan Tuhan. Maka ada berkat, yaitu damai, sejahtera. Berkat bukan hanya masalah finansial keuangan. Berkat damai sejahtera, berkat ketenangan, itu juga ada dalam kehidupan kita. Kalau mau setia, berdoa. Tekun, teratur. 1 Tesalonika 5:17. Bagaimana berdoa dengan efektif? Ya tekun, teratur gitu kan. Kalimat tekun itu kan atau kata tekun itu kan berarti harus continue ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Hanya 2 kata saja. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Selesai sudah ya. Hanya 2 kalimat. Ya, tetaplah berdoa. Tapi melakukan haleluya gitu kan. Hanya 2 kata loh, tetaplah berdoa, tapi melakukannya haleluya. Kata tetaplah itu bertekun atau continue. Terus.
Ketekunan berdoa itu berguna untuk menumbuhkan iman kita. Menumbuhkan percaya kita bahwa Allah pasti membela, bahwa Allah membenarkan kehidupan kita, dan Allah pasti menyelamatkan kita. Itu doa-doa kita. Haleluya. Ya. Jangan lupakan jam-jam doa. Tekun, teratur, ya. Ya silakan diatur lah waktunya kapan yang bisa untuk kita berdoa. Saat indah dalam kehidupan kita, kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita bisa bercakap-cakap dengan akrabnya, Tuhan engkau luar biasa, Tuhan engkau ajaib, ya. Kuserahkan kepadamu Tuhan, bimbing aku, betapa indahnya. Ya. Bahkan hati kita berbicara, bahkan kalau toh kita nggak bisa berkata-kata, maka Roh Kudus akan menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa. Luar biasa gak? Kita nggak bisa ngomong, karena kadang orang mau berdoa pun ngomongnya bingung. Mau ngomong apa tuh bingung, kadang campur aduk, tidak karu-karuan. Mau doa pembukaan pun bisa kesana kemari tidak jelas. Mau doa firman, ganti doa makan, gitu. Mungkin saking bingungnya, mungkin itu dia doa firman pas lapar, jadi langsung doa makan, gitu. Atau selesai firman malah doa mau tidur, gitu kan. Karena saking ngantuknya kan begitu. Dalam doa kita dalam tenang, jika kamu nggak bisa berdoa, maka Roh Kudus akan menyampaikan doamu kepada Bapa di surga. Tapi orang yang tekun berdoa itu adalah khususnya adalah untuk menumbuhkan iman kita, ya, bahwa kita semakin percaya bahwa Allah itu pasti memelihara, membela, dan membenarkan kehidupan kita. Karena kita bukan orang yang benar, tapi Allah mau membenarkan kehidupan kita dan menyelamatkan kita juga. Doa dengan iman dalam nama Yesus. Mohonkan semua doa-doa kita dalam namanya, berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Orang yang setia berdoa adalah orang yang mau berserah kepada Tuhan. Dia memohonkan semua keluh kesahnya, semua kebutuhannya dalam doa-doa itu. Dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan, ya. Berserah kepada Tuhan. Dalam setiap doa, tenangkan diri, ya, serius, kita jalin komunikasi dengan Tuhan, kita berserah total kepada Dia, ya, bawa diri kita, bawa hidup kita kepada Tuhan, dan apapun yang menjadi kebutuhan kita, keluh kesah kita, percayalah, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita, nggak mungkin tidak. Karena itu berdoalah dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Satu Alkitab kita, kuserahkan kepadamu. Ya. Kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjutkan pada ibadah berikutnya hari Sabtu nanti. Kita terus belajar berkat firman pengajaran. Kuserahkan padamu. Kuserahkan juga setiap keluarga kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, bawa dalam doa. Tuhan mau mendengarkan setiap permohonan kita. Berdoa dengan iman, berdoa dengan yakin. Di saat kita gelisah, bahkan saat ini mengalami kegelisahan, bahkan seakan-akan kita nggak bisa berbuat apa-apa, berdoa dengan yakin, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan firman pengajaran pada malam hari ini memberikan kekuatan kepada kita semuanya, bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita. Dia bisa memberikan kita damai, sukacita. Haleluya. Kuserahkan padamu. Haleluya, haleluya. Saat ku lemah tak berdaya, kegelisahan menghimpitku. Ku pandang firman-Mu yang jadi kekuatan, memberi damai sukacita. Ku tahu masih ada pengharapan
depan indah, bersama Yesus mempelai aku. Saat ku lemah tak berdaya, kegelisahan menghimpitku, ku pandang firman-Mu, firman-Mu yang jadi kekuatan, memberi damai sukacita. Ku tahu masih ada pengharapan indah, bersama Yesus mempelai aku. Semua gelisahku ku serahkan padamu, ya persoalanku Kau turut menanggung. Oh, semakin kuat bersamamu Tuhan, dan ku percaya Kau penolongku. Semua gelisahku ku serahkan padamu, ya persoalanku Kau turut menanggung. Oh, semakin kuat bersamamu Tuhan, dan ku percaya Kau penolongku, dan ku percaya, dan ku percaya Kau penolong, dan ku percaya, dan ku percaya Kau penolongku. Haleluya, 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 haleluya. Kuatkan kami Tuhan, dan ku percaya Kaulah penolongku Tuhan. Haleluya. Derita tidak bisa kita hindari. Berbagai macam masalah hidup tidak bisa kita hindari. Selagi kita ada di dunia, pasti kita akan mengalami banyak pergumulan hidup. Kegelisahan bahkan menghimpit hidup kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bingung mau kemana. Kita bingung harus bagaimana. Sehingga membuat pikiran kita menjadi kacau. Pikiran kita tidak ada damai sejahtera.
Tetapi firman Allah pada malam hari ini, kita diingatkan, ditegur, bahwa dalam doa dengan iman, dengan percaya, dalam setiap doa kita berserah. Dalam setiap doa kita serahkan segenap hidup kita. Di dalam setiap doa kita mengakui Yesus suatu pribadi yang sanggup memberikan pertolongan. Apapun kegelisahan kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, bawa dalam doa. Karena Allah pasti sanggup menolong kita. Bahkan Dia turut menanggung segala kegelisahan kita. Percayalah kepada Tuhan. Cari Dia. Datang kepadanya. Apapun pergumulanmu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seberat apapun derita yang kita alami saat ini, Yesus lebih dari sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Semua gelisahku dengan penuh permohonan, apapun kegelisahanmu saat ini keluarga Sion, apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Dengan iman kita katakan, Dia turut menanggung, dan kita semakin kuat. Haleluya. Hanya bersama Tuhan kita dimampukan. Hanya bersama Tuhan kita kuat. Dan kita percaya hanya Dialah penolong kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, semua gelisahku. Haleluya. Ku serahkan padamu. Haleluya, haleluya. Soalanku, Yesus turut menanggung. Percayalah, kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Hanya bersama Yesus, hanya bersama Tuhan kita kuat, kita dimampukan menghadapi setiap pergumulan kita saat ini. Karena itu percayalah, percayalah. Ku percaya Kau penolongku, semua gelisahku. Gelisahku, haleluya. Ku serahkan padamu. Dapat soalanku, Kau turut menanggung.
Kami percaya Kau penolongku. Kami percaya. Haleluya. Kami percaya Kau penolongku Tuhan. Kau penolong kami. Oh, haleluya, haleluya. Kau penolongku. Haleluya. 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 Kaulah penolong kami. Kau penolongku Tuhan. Haleluya. 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 Dan ku percaya. Dengan iman katakan. Sekali lagi, dengan iman katakan. Dan ku percaya. Di dalam nama Yesus, segala kegelisahanmu diangkat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, pergumulanmu diangkat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menolong. Percayalah, percayalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ku percaya Kau penolongku. Baik yang di gereja maupun yang di rumah, keluarga Sion yang di rumah, malam hari ini juga segala kegelisahanmu diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah Tuhan tolong, dalam pekerjaan Tuhan tolong, dalam sekolahmu Tuhan tolong. Haleluya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati kuasa-Mu malam hari ini. Kami menikmati Engkau melawat kami Tuhan. Lewat firman pengajaran. Engkau melawat setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami dikuatkan. Kami dimampukan. Dan kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami hidup dalam suasana damai sejahtera. Dunia boleh goncang. Keadaan boleh tidak menentu. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kami merasakan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Kaulah harapan kami satu-satunya. Kami bersyukur bahwa ibadah malam hari ini Tuhan sangat memberkati kami semuanya. Baik yang di gereja, yang melayani saat ini, Tuhan juga memberkati semuanya. Yang di rumah, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan untuk ibadah selanjutnya, ibadah Sabtu dan Minggu, tetap mohon berkat-Mu Yesus. Dan biarlah Kau tetap melawat kami lewat pujian, lewat firman pengajaran. Dan kami semakin dikuatkan dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Kau sudah sertai ibadah kami ini dari awal hingga selesainya. Dan kami percaya bahwa Kau akan tetap menyertai setiap langkah kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemasikan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan.